Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa. Kali ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan, percintaan, dan opini publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang citra dan identitas perusahaan. Terutama kita akan memfokuskan tentang hubungan antara citra dan identitas perusahaan. Ini agenda kita pada hari ini. Pertama, kita akan kembali mendefinisikan apa itu citra organisasi, apa itu identitas, dan apa itu reputasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja jenis identitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketiga kita akan belajar tentang bagaimana mengelola sebuah identitas. Pertama, tentang konsep citra, identitas, dan reputasi. Sumber dari perkuliahan kita hari ini adalah artikel yang ditulis oleh John M. Balmer dan Stephen Grazer di tahun 2002 yang diterbitkan di California Management Review yang diterbitkan oleh the Regents of University of California. Judulnya adalah Managing the Multiple Identities of the Corporation. Artinya mengelola identitas yang banyak dalam sebuah organisasi atau ragam identitas dalam sebuah organisasi. Ya, bagaimana cara mengelolanya adalah yang dijelaskan oleh John M. Balmer dan Stephen Grazer, salah seorang pakar dalam public relation dan management yang diterbitkan di California Management Review. Nah, pertama, citra organisasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan citra organisasi? Sama seperti yang kita jelaskan pada kesempatan terdahulu, citra organisasi adalah kesan yang dirasakan oleh seorang individu dari suatu organisasi pada suatu saat. Citra organisasi dapat berubah dari individu ke individu dan juga sepanjang waktu. Jadi citra organisasi itu adalah kesan dari seseorang kepada organisasi yang dia dapat berubah dari individu ke individu. Artinya setiap individu punya kesan berbeda terhadap sebuah objek organisasi. Dan dia juga dapat berubah sepanjang waktu. Hari ini kita mungkin tidak suka kepada sebuah organisasi, tapi ada kalanya ketika organisasi dapat membuktikan kinerjanya bagus, lalu pelayanannya baik, kita mungkin berubah pikiran. Kita mungkin bisa mengubah persepsi atau kesan kita terhadap organisasi. Jadi citra organisasi bisa berubah dari satu individu ke individu lain, juga bisa berubah dari waktu yang satu ke waktu yang lainnya. Nah, kemudian reputasi. Reputasi itu apa? Reputasi organisasi diperoleh dengan mempertimbangkan jumlah total citra yang telah diakumulasi individu selama periode waktu tertentu yang membantu individu tersebut membentuk opini tentang suatu organisasi. Jadi artinya reputasi itu adalah akumulasi daripada citra. Katakanlah selama 1 tahun citra yang dikumpulkan dari organisasi itu bagaimana? Apabila lebih banyak negatifnya, maka berarti reputasi organisasinya negatif. Tapi apabila lebih banyak dari total citranya itu yang positif, kesan individu terhadap organisasi itu lebih banyak yang positif, maka reputasinya bisa kita katakan sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, kemudian identitas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan identitas? Identitas organisasi terdiri dari jumlah total aktivitas dan peran organisasi yang proaktif, reaktif, dan tidak disengaja. Jadi yang dimaksud dengan identitas dalam sebuah organisasi itu adalah total aktivitasnya dan pesan organisasi.
yang proaktif. Proaktifnya artinya senantiasa aktif dalam memberikan pesan-pesan tentang organisasi ini. Reaktif, dia bisa bagaimana caranya dia bereaksi terhadap kritikan, masukan daripada yang lain, atau misalnya juga komplain daripada pelanggan. Dan juga tidak disengaja. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak disengaja dilakukan oleh organisasi, baik berupa pesan atau aktivitasnya, yang jumlah total dari aktivitas dan pesan itulah yang akan menjadi identitas bagi organisasi. Nah, setiap organisasi pasti memiliki identitas. Ini merupakan artikulasi etos, ya, tujuan dan nilai-nilai perusahaan yang menghadirkan rasa individualitas yang dapat membantu membedakan organisasi dalam lingkungan komunitas. Jadi identitas organisasi itu menunjukkan pembeda dia dengan organisasi yang lain, yang itu bisa dilihat sebagai artikulasi dari etos kerjanya, tujuannya, dan nilai-nilai perusahaan yang dianutnya selama ini. Nah, lalu bagaimana melihat identitas organisasi? Cornelissen dan Elving menyebut identitas perusahaan sebagai presentasi mandiri yang direncanakan secara strategis dan operasional oleh perusahaan, baik internal maupun eksternal, berdasarkan filosofi yang disepakati, tujuan perusahaan jangka panjang, dan khususnya citra yang diinginkan. Dikombinasikan dengan keinginan untuk mengatakan semua instrumen perusahaan sebagai satu unit yang dicapai melalui perilaku. Jadi identitas perusahaan bisa dilihat dari perilakunya. Lalu kemudian juga bisa dilihat dari komunikasi dan juga simbolisme. Perilaku, misalnya soal cara mereka melayani atau sikap mereka dalam menyikapi sebuah peristiwa, itu bisa disebut sebagai perilaku. Komunikasi bisa dilihat dari apa yang mereka komunikasikan selama ini kepada publik yang di luar atau publik yang di dalam. Simbolisme bisa dilihat dari sisi logo misalnya, dari sisi warna, dari sisi seragam, dari sisi desain gedung dan lain sebagainya. Itu merupakan aspek-aspek yang bisa untuk melihat identitas sebuah perusahaan. Nah, dalam paradigma identitas, Van Riel dan Ballmer itu mengidentifikasinya dalam 3 hal. Pertama, dia bisa dilihat dari desain grafis, ya seperti logo, bentuk bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua, dia bisa dilihat dari bentuk komunikasi terintegrasi. Komunikasi terintegrasi ini dalam dunia pemasaran, dia bisa mengkombinasikan antara periklanan, public relation, dan juga misalnya produk barang dan jasa, ya itu bisa diintegrasikan dalam sebagai sebuah entitas. Kemudian interdisipliner. Interdisipliner ini artinya dia lintas ilmu. Dia tidak hanya terfokus kepada satu ilmu saja. Jadi bisa saja dalam komunikasi organisasi kita juga bisa belajar tentang identitas. Dalam hal branding perusahaan juga bisa kita belajar tentang identitas. Dalam hal pemasaran kita juga bisa belajar tentang identitas. Dalam hal public relation juga kita bisa mempelajari tentang identitas. Artinya interdisipliner ini lintas keilmuan kalau kita ingin mempelajari tentang identitas perusahaan atau organisasi. Nah, lalu apa saja jenis dari identitas sebuah perusahaan? Identitas sebuah perusahaan itu paling tidak bisa dilihat dalam 5 hal. Pertama, ada yang disebut dengan identitas aktual. Identitas aktual merupakan atribut perusahaan saat yang dibentuk oleh sejumlah elemen. Ya, jadi kalau kita mau melihat identitas aktual, bisa dilihat dari kepemilikan perusahaan, gaya kepemimpinan manajemen. Kepemilikan perusahaan misalnya bisa dilihat siapa pemiliknya hari ini, siapa yang mendirikan perusahaannya, latar belakang pendirinya bagaimana, gaya kepemimpinan apakah dia bergaya komando, ya, apakah dia orang yang demokratis atau dia laissez-faire,
Struktur organisasi bisa dilihat bagaimana struktur organisasinya secara top down maupun bottom up. Apakah kemudian dia memiliki direktur, divisi-divisi, manajer-manajer, bagian-bagian. Kemudian kegiatan bisnis dan pasar yang dicakup. Apa saja kegiatan bisnis perusahaan hari ini? Ya, jangkauan dan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Sampai kemana produknya? Apa kualitas produknya? Dan apa jasa yang ditawarkan? Lalu kinerja bisnis secara keseluruhan, apakah kinerjanya menguntungkan atau rugi? Yang juga tercakup dalam serangkaian nilai yang dipegang oleh manajemen dan karyawan. Juga tercakup serangkaian nilai yang dipegang oleh manajemen dan karyawan. Itu identitas aktual. Jadi identitas aktual sebuah perusahaan itu banyak sekali sebenarnya. Artinya mulai dari kepemilikan, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, kegiatan bisnis, jangkauan dan kualitas produk, kinerja bisnis, lalu kemudian nilai-nilai yang dipegang oleh manajemen dan karyawan, itu termasuk dalam kategori identitas yang aktual. Yang kedua, ada identitas yang dikomunikasikan. Identitas yang dikomunikasikan bisa diungkapkan melalui komunikasi perusahaan yang dapat dikendalikan. Ya, itu biasanya mencakup periklanan, sponsor, dan hubungan masyarakat. Jadi misalnya kalau perusahaan itu bikin iklan, itu bisa dikontrol oleh perusahaan. Apa yang diiklankan, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan. Atau kalau mereka menjadi sponsor, mereka juga bisa mengendalikan pesan-pesan. Atau misalnya mereka dalam punya divisi bagian hubungan masyarakat juga bisa dikontrol pesan-pesan. Lalu ada komunikasi yang tidak bisa dikontrol, misalnya dari mulut ke mulut, komentar media, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, supaya perusahaan itu baik komunikasi, identitasnya terkomunikasikan dengan baik, sebaiknya perusahaan tidak hanya berfokus kepada periklanan saja, atau sponsor, atau humas saja, tetapi juga sebaiknya perusahaan bermain kepada komunikasi yang tidak bisa dikontrol. Dari mulut ke mulut misalnya, komentar media, dan sebagainya. Disinilah pentingnya media relation, disinilah pentingnya kalau dari mulut ke mulut ini hubungan masyarakat yang baik, dan juga yang lain-lain. Jadi identitas yang dikomunikasikan itu juga sangat menentukan bagi citra sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, identitas yang dipahami. Identitas yang dipahami ini persepsi perusahaan, multi atributnya, dan keseluruhan citra perusahaan serta reputasi. Jadi ini sebenarnya mengandung kepada 3 hal. Jadi mulai dari konsepsi, persepsi, citra perusahaan, reputasi perusahaan, dan komitmen perusahaan. Nah, identitas yang dipahami ini kita harus melihatnya dari ketiga sisi ini. Bagaimana citra perusahaan selama ini? Bagaimana reputasinya? Kumpulan citra selama kurun waktu tertentu, selama 1 tahun, selama 3 bulan, selama 1 semester, misalnya bagaimana reputasinya? Dan bagaimana branding sebuah perusahaan selama ini yang dipahami oleh publik. Maka itulah yang dimaksud dengan identitas yang dipahami. Oleh karena itu, manajemen harus membuat keputusan tentang persepsi kelompok mana yang paling penting untuk diketahui. Misalnya kalau kita punya pelanggan, maka yang paling pertama kita ingin ketahui persepsinya tentu adalah pelanggan. Bagaimana persepsinya terhadap pelayanan, terhadap distribusi barang, terhadap mutu produk, terhadap kemasan, dan lain sebagainya, itu sebaiknya menjadi kelompok yang sasaran yang paling penting untuk diketahui persepsinya oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa membuat keputusan-keputusan yang relevan sebagai sebuah identitas yang dipahami lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, ada identitas ideal. Identitas ideal ini adalah posisi optimal organisasi di pasar dalam jangka waktu tertentu. Ya, ini bicara tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini ibaratnya pemimpin puncak dari sebuah organisasi yang kalau dia punya strategi, dia akan bikin strateginya itu secara tertulis yang dia ingin diketahui oleh seluruh anggota organisasi bagaimana caranya menerapkan strategi-strategi tersebut. Nah, oleh karena itu identitas yang ideal itu adalah semacam visi misi dari pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan. Nah, kemudian identitas ideal berkaitan dengan identitas yang diinginkan.
identitas yang diinginkan itu tinggal di hati dan pikiran para pemimpin perusahaan. Itu adalah visi mereka untuk organisasi. Jadi meskipun tipe identitas ini sering diasumsikan secara keliru identik dengan ideal, mereka biasanya berasal dari berbagai sumber. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa masalah. Beberapa masalah itu misalnya begini, retorika ya aktual versus identitas. Retorika ini adalah identitas yang dikomunikasikan itu kadang-kadang berbeda dengan identitas yang aktual ya. Artinya berbeda kadang-kadang yang dibicarakan dengan yang sesungguhnya terjadi. Itu mengandung masalah. Jadi kalau hari ini misalnya kita mau meneliti apakah organisasi kita itu berbeda antara yang dibicarakan pemimpin atau karyawannya dengan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan itu, maka berarti dia mengandung masalah. Yang kedua, kadang-kadang ada visi atau yang diinginkan itu berbeda dengan strategi atau yang ideal menurut pemimpin perusahaan. Ya. Jadi kadang-kadang pemimpin perusahaan punya strategi ke timur, sementara visinya ke barat. Itu juga bisa mengandung masalah. Kemudian ada kadang-kadang identitas aktual berbeda dengan yang dipahami. Identitas aktual ini misalnya pemimpin perusahaan itu punya strategi bisnis yang direct selling misalnya. Ternyata yang dipahami oleh pelanggan itu direct sellingnya itu nggak berhasil, atau katakanlah barangnya lambat datang, padahal mereka direct selling, mereka mengirimkan barang tidak seperti yang diharapkan, mutunya tidak, maka identitas aktual yang mereka katakan mereka bagus mutu barangnya itu ternyata tidak sama dengan yang dipahami oleh publik, tidak sama dengan yang dicitrakan oleh publik. Mereka bilang aktualnya publik percaya sama kami, tapi yang dipahami publik adalah identitas yang dipahaminya adalah bahwa barang yang dia katakan diterima oleh publik itu ternyata tidak diterima. Ternyata barang yang dia citrakan dalam identitas aktual ini bermutu, ternyata tidak dipahami oleh publik tidak seperti itu, berbeda dengan aktualnya. Itu juga berarti mengandung masalah. Kadang-kadang ada juga pemimpin kita yang kadang-kadang suka seperti ini. Dia katakan bahwa berdasarkan survei kami disukai, tapi ternyata yang dipahami publik sesungguhnya adalah dia tidak dipahami, tidak disukai. Ya, yang berikutnya itu ada yang ideal melawan yang aktual. Strategi perusahaan berbeda dengan hasil yang didapat oleh perusahaan. Jadi kadang-kadang strateginya perusahaan maunya seperti ini, tapi ternyata pemegang saham dan juga karyawan berbeda dengan keinginan perusahaan. Maka identitas yang ideal melawan identitas aktual itu berarti juga mengandung masalah. Oleh karena itu hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari di organisasi. Bagaimana kedua-duanya retorika dan aktual bisa sejalan, visi dengan strategi bisa sejalan, yang aktual dengan yang dipahami bisa sejalan, yang ideal dengan aktual bisa sejalan, maka itu perlu pendekatan-pendekatan yang tentu pimpinan perusahaan bisa memikirkannya dengan sangat bijak. Kemudian siapa stakeholder kunci kalau kita ingin bicara tentang identitas-identitas ini? Pertama, kalau kita ingin mengetahui identitas aktual, maka kita harus mewawancarai atau mencari internal, ya, mereka yang membuat perusahaan. Karena mereka yang paling tahu tentang identitas aktual itu. Mereka lah yang paling tahu, ya, mulai pemimpin perusahaan misalnya, manajer-manajernya, mereka lah yang paling tahu kondisi perusahaan. Ya. Termasuk karyawan-karyawannya, nilai-nilai yang mereka anut bagaimana. Mereka yang paling tahu. Yang kemudian kalau identitas yang dikomunikasikan, itu bisa internal, bagian pemasaran, bagian komunikasi, bisa mitra pemasaran, misalnya biro iklan, perusahaan komunikasi, juga bisa media yang menafsirkan perusahaan melalui komentar mereka di video. Kemudian identitas yang dipahami itu bisa kita cari di publik eksternal, komunitas keuangan, pemerintah, sektor pengatur,
kantor pusat, yang komunitas fasilitas lokal, pelanggan, konsumen, itu mereka memahami sekali bagaimana identitas perusahaan, pesan mereka terhadap perusahaan selama ini, bagaimana reputasinya, mereka paling paham. Kemudian yang ideal itu bisa diketahui dari internal seperti perencanaan strategis. Ini biasanya ada di komite perusahaan. Eksternal bisa analisis keuangan, badan pengatur atau legislatif. Legislatif di sini ya yang mengerti tentang perusahaan ya, aturan-aturan ya, bisa juga lawyer dan sebagainya. Juga ada identitas yang diinginkan itu di internal. Jadi kalau identitas yang diinginkan itu yang paling paham ya CEO atau dewan, Chief Executive Officer atau dewan pengawas, dewan pengarah, itu yang paling paham tentang visi dan misi. Saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Semoga dengan perkuliahan ini kita bisa mengerti tentang apa saja jenis identitas di sebuah perusahaan, siapa saja stakeholder yang bisa kita cari kalau kita ingin meneliti tentang identitas perusahaan, dan apa perbedaan antara citra, reputasi, dan identitas perusahaan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.